Jadi selamat sore. Jadi di podcast kali ini saya ikut di dalam akan memandu acara podcast pada hari ini. Tentu kita kedatangan tamu spesial, yaitu bisa dikenalkan dulu untuk Bapak. Nama nama komplitnya Komang Sudiarto. Ya. Tapi teman-teman di komunitas, di masyarakat, selalu menyampaikan nama Komang Bemo. Bemo itu. Bemo. Tentu coba jelaskan kan sebagai pendiri dari komunitas Marudong di sini. Jadi coba jelaskan apa sih sebenarnya itu komunitas Marudong, Ya, mungkin sebelumnya menyampaikan bahwa komunitas kita itu udah berdiri tahun 2009. Yang keinginan besar adalah ingin membangun perilaku mentalnya. Supaya semua bisa bertanggung jawab dengan persoalan sampahnya sendiri itu. Mental dulu yang kita bangun. Biar ada kepedulian mereka juga terhadap masalah lingkungan ini. Nah, itu aja yang pasti perilaku mental yang kita bangun, kita tumbuhkan tuh. Biar peduli dulu terhadap masalah lingkungan ini. Kayak gitu sebenarnya itu apa sih sebenarnya motivasi yang mendirikan komunitas Marudong nih sehingga mungkin sudah berdiri selama kalau nggak salah 9 tahun ya ya? 2009 ya ya pendirinya? 2009 mungkin sekitar hampir 11 tahunan. 11 tahunan. Keinginan adalah supaya kita lebih sadar lagi gitu. Bahwa apa yang kita diberikan sama alam supaya kita bisa merawat, bisa memelihara. Karena kita tidak bisa berbuat apa, cuma itu aja yang kita bisa merawat, memelihara, supaya generasi yang akan datang itu bisa menikmati juga itu. Nah, salah satu cara merawat dan memelihara ini adalah satu yang sampaikan sebelumnya adalah membangun perilaku mentalnya mereka supaya mereka tidak membuang sampah sembarangan dulu deh. Iya. Karena apa yang terjadi? Karena perilaku kita tidak bisa bertanggung jawab dengan persoalan sampah kita untuk dibuang di tong sampah itu. Kalau sudah ada di mana-mana, apapun yang kita lakukan percuma juga. Apalagi Bali ini adalah daerah pariwisata. Kalau sudah pariwisata, apa yang kita jual? Salah satunya alamnya itu. Nah, ini dulu. Itu kadang-kadang juga juga menggerak sebagai komunitas Marudong nih tentu visi misinya itu tentu untuk setidaknya itu sedikitlah sampah yang ada di Bali khususnya ya. Ya, kalau persoalan sampahnya kita bisa selesaikan, jadinya sedikitnya kita bisa bersaing lagi. Apalagi di zaman sekarang, pandemi itu. Seharusnya masyarakat mulai membenah diri itu. Membenah terutama masalah alamnya. Ayo kita bersihkan, pelihara lagi. Siapa tahu nanti pariwisata kita lagi bergerak, kita udah siap lagi. Nah, itu aja keinginan dari saya, dari Marudong community ini. Berarti banyak sektor yang bisa kita ambil jadinya ketika alam kita yang ada di Bali ini bersih ya. Tentunya ada sektor pariwisata, kebudayaan. Itu yang bisa mendukung gimana ya untuk kemajuan yang ada di Bali ini tentunya alamnya. Ya, seperti itu dah itu. Ayo dipelihara dulu alamnya itu, dirawat. Seperti itu. Kalau saya boleh tahu mengapa Om bisa tergerak ingin melakukan aksi sosial berupa bersih-bersih sampah ini? Tentunya kan Om yang saya ketahui sempat saya lihat tuh banyak kegiatan itu bersih-bersih di terutama yang di pantai Om ya. Kenapa
Om bisa tergerak sampai ke sana? Ya, salah satu membangun perilaku itu, mengedukasi adalah ada aksi nyatanya itu. Dengan aksi nyata itu sedikitnya ada perubahan perilaku mental itu. Kami selalu lebih banyak mengedukasi dengan cara nyata, eksekusi itu. Eksekusi. Nah, setelah itu apa hasil daripada eksekusi itu? Supaya mereka tumbuh kepedulian itu. Nah, salah satu yang kita lakukan adalah kegiatan itu adalah menyelesaikan persoalan yang ada di pesisir pantai itu. Tetapi sekarang tidak bisa diselesaikan di pantai aja itu. Karena sekarang Baludong itu punya konsep Niagara Gunung, hulu hilir itu. Kalau cuma hilirnya aja diselesaikan, terus kita akan mendapatkan sampah yang kontinu itu, akan terus menerus itu. Akhirnya setelah 5 tahun ini kita lebih banyak di tahun-tahun ini ya menyelesaikan persoalan sampah yang ada di hulu, di gunung-gunung itu. Banyak masyarakat yang tidak teredukasi, tersosialisasi dengan baik, akhirnya mereka menyelesaikan persoalan sampahnya ya dibakar atau dibuang ke sungai itu. Kebanyakan ya kalau kita udah sekarang naik mengedukasi persoalan masalah sampah masyarakatnya di hulu, kemungkinan lama-lama penyelesaian di hilir kita bisa tangani dengan baik itu. Pangsing nyangkuak gitu. Kalau kita menyelesaikan di hilir nyangkuak namanya. Terus akan kita dapatkan sampah terus itu. Ayo kita alih dasarnya di mana persoalan itu kebanyakan masalah sampahnya datangnya dari hulu itu. Yang itu yang kita lakukan di tahun-tahun ini. Oh, tentu itu sebagai menurut Om itu sebagai untuk biar masyarakat itu tersadar akan pentingnya kita menjaga lingkungan ya Om ya, seperti itu ya. Ya kalau menyadarkan memang prosesnya lama itu. Ya. Tetapi harus continue. Nah kalau ingin dia sadar harus belajar gitu. Belajar di mana? Di sekolah tempatnya mereka. Nah, mengapa Maludong lebih banyak ada di sekolah-sekolah untuk edukasi ini supaya mereka konsisten. Karena merubah perilaku itu tidak seperti membalikkan telapak tangan itu. Nah, ini yang saya lihat di sekolah itu kurang, apalagi mereka cuma mendapatkan edukasi secara teori aja. Merubah perilaku itu harus lebih banyak dengan cara nyata, dengan cara di lapangan itu. Cuma teori aja, ya apa yang kita lihat itu. Mereka tahu belajar bagaimana apa itu sampah organik, tapi di kenyataan tidak paham mereka itu. Disuruh ngambil sampah organik diambil itu. Harus seimbang itu, teori sama praktek itu harus seimbang itu. Seperti itu. Jadi di sini saya sempat untuk menemukan riset di Google Om. Jadi produksi sampah yang di Bali itu mencapai 4.281 ton, di mana perharinya itu 11%-nya itu diantaranya mengalir hingga ke laut. Tentu itu berdampak buruknya ekosistem laut dan menyebabkan terjadinya kerusakan yang ada di tentunya di Bali Om. Apa sih sebenarnya permasalahan sampah yang terjadi di Bali Om dengan adanya riset seperti itu? Ya karena kalau saya melihat tidak teredukasi sosialisasinya masyarakat dengan konsisten dan serius itu. Artinya mereka paling dasar adalah bagaimana menempatkan sampahnya di tempat yang benar itu. Itu yang awalnya sampah itu ada di mana-mana karena mereka tidak bisa menempatkan sampahnya di tempat yang benar. Ini kompleks sekali persoalannya itu. Kalaupun dia suruh menempatkan di tempat yang benar, apakah sudah ada fasilitas? Iya, sebenarnya kayak gitu ya. Nah, kalau apa yang saya lakukan, satu proyek yang ada di Kelan itu menyelesaikan persoalan sampah hulu hilir itu. Karena kadang-kadang masyarakat tidak paham itu. Kadang pemerintah bilang ada TPA, TPS itu.
TPA itu mereka nggak paham. Apa kepanjangan TPA mereka nggak paham juga. Itu sebenarnya TPA itu yang saya sampaikan tadi itu bahwa TPA itu tempat pemrosesan akhir, bukan pemrosesan akhir. Ya. Itu adalah tempat pemrosesan akhir, bukan tempat pembuangan akhir itu. Kalau mereka berpikiran itu tempat pembuangan akhir, ya penuh terus itu. Nah sekarang apa yang terjadi untuk di Denpasar? Di Denpasar kan ada Suwung itu. Lama-lama Suwung itu akan penuh itu. Nah, sekarang Suwung rencananya akan tutup gitu. Kalau tutup apa dampaknya? TPS pun tidak ada. Kalau TPS tak ada, bagaimana? Ya edukasi, sosialisasi mereka, bagaimana mereka bisa menekan sampahnya di rumahnya sendiri itu. Ini yang tidak ada itu. Kalau sampah organik bisa dimanfaatkan, tolong dimanfaatkan itu. Kalau tidak bisa, ya usahakan terpilah. Munculkan bank sampah itu. Bank sampah. Ya. Seharusnya setiap desa atau setiap banjar itu harus hadir bank sampah. Artinya kalau ada bank sampahnya sedikitnya mengurangi sampah yang ke TPS. Apalagi kebanyakan sampah-sampah di Bali kan sampah-sampah organik gitu. Nah seharusnya sampah organik itu bisa kita selesaikan semua 100%. Seperti saya itu di tempatnya saya itu sampah organik itu tidak sampai kita keluar dari rumahnya kita, dari tempatnya kita, karena sampah itu kita bisa pakai pupuk. Kita kembalikan ke tanah karena tanah itu perlu pupuk itu. Nah sedangkan sampah-sampah anorganik seperti botol yang lain itu kan ada bank sampah yang bisa ngambil sampai residu juga itu. Kalau semuanya teredukasi, tersosialisasi dengan baik, kita akan bisa menyelesaikan persoalan itu, dan TPA ada juga gitu. Kalau TPA, TPS itu, ini masalahnya TPS itu akan tidak ada. Siapa tak mau tempatnya mereka akan dipakai untuk pembuangan? Hah? Di mana konsep-konsep tatuamasi itu? Kita maunya untungnya sendiri, terus sampahnya kita dikasih orang lain. Itu nggak fair juga itu. Nah artinya kalau ingin menyelesaikan persoalan, ayo diedukasi sosialisasi yang baik, yang konsisten dan serius dari hulunya itu. Jangan kita melihat ada TPA, ada TPS. TPA, TPS itu tunggu dulu kalau belum selesai edukasi sosialisasinya itu. Apa sih persoalannya masyarakatnya sampai mereka membuang ke tempatnya itu ada banyak persoalan. Apakah mereka tidak punya fasilitas atau tidak ada komunitas lain yang muncul atau peranan pemerintahan tidak muncul juga di sana, banyak faktor di sana itu. Berarti kalau kurangnya edukasi tentunya sama sosialisasi kepada masyarakat itu ya berdampak hingga sampai ada riset sekitar 4.241 ton itu ya Om ya. Kalau saya melihat seperti itu. Banyak masyarakat nggak paham itu. Banyak kepedulian mereka nggak ada gitu. Karena edukasi nggak ada. Sekarang kita mengedukasi masyarakat yang sudah berakar gitu agak susah. Mengapa kita tidak edukasi mereka pada waktu mereka belajar gitu? Masukkan satu kurikulum tentang persoalan ini gitu. Sampai kita dengan Aqua membuat satu buku Sampahku Tanggung Jawab itu, masukkan itu ke sekolah-sekolah, edukasi mereka bagaimana memanfaatkan, mengurangi ketiga R ini itu. Banyak ya nggak paham, kadang-kadang masih banyak persoalan di sekolah pun banyak persoalan. Paling-paling mereka bisa cuma memilahkan, memanfaatkan, mengurangi kurang. Iya karena bagaimana sekolah itu kan kebanyakan kepunyaannya sekolah, kantin itu kepunyaan sekolah. Bagaimana mereka mengurangin? Kalau mengurangin, ya mereka nggak untung dari kantinnya mereka gitu. Nah ini adalah pekerjaan kita bersama deh. Kalau ingin serius pasti bisa. Bisa dan tidaknya ini tergantung kita bersama. Saya udah nyampein sendiri, kalau ingin menyelesaikan persoalan ini, ayo sama-sama. Serius dan konsisten tanpa kepentingan apa. Berarti edukasi yang kita sampaikan itu berawal dari kita dari kecil, dari sekolah ya Om ya. Berarti kalau dari sekolah kita dipupuk dari kecil diajarkan untuk buang sampah pada tempatnya, mengolah sampah emang yang seharusnya anorganik, organik itu yang bisa setidaknya itu mengurangi lah ya, yang adanya itu sampah yang ada di beredaran yang ada di ya buang sampah sembarangan sih hidupnya Om ya.
namanya belajar ya, belajar pun dimanapun bisa. Di rumah pun bisa mereka, tetapi seberapa besar yang mengajar di rumah itu konsisten dan bisa mengajar anaknya itu. Apakah mereka bisa sebagai percontohan? Tetapi saya lihat banyak orang tua yang tidak memberikan contoh yang baik kepada anaknya mereka gitu. Kadang-kadang mereka habis rokok membuang sembarangan, artinya mereka bingung jadinya. Seharusnya contoh-contoh yang kecil itu diterapkan di rumah, disampaikan kepada anak-anak bahwa kalau buang sekecil apapun juga harus di tong sampah itu. Ya emang seharusnya itu disadarkan dari kita kena mental diri sendiri sih sebenarnya Om, ya dari diri sendiri yang mewujudkan gimana kalau misalnya tuh kita harus membuang sampah emang seharusnya pada tempatnya, Ya, bukan belajar dulu. Kalau kita di Maludong itu seperti orang sekolah itu. Belajar dulu membuang sampah di tempat yang benar. Lulus lagi di SMP bagaimana kita bisa memilah sampah. Itu belajar tuh nggak segampang. Nah, setelah kita bisa memilah, sudah ada fasilitas nak. Kepedulian kita nggak ada, fasilitas sudah bagus-bagus ditendang, dicoret. Kepedulian nggak ada itu. Kalau di negara lain itu mereka sudah paham. Apapun fasilitas yang diberikan oleh pemerintah itu dari pajaknya kita. Akhirnya mereka peduli, bisa merawat tong sampah itu. Jadinya balance, mereka membuang sampah yang benar, fasilitas itu sudah disiapkan, dan kita peduli terhadap fasilitas itu. Naik lagi kalau kita sudah siap fasilitas dan perilaku kita sudah bisa memilah sampah. Setelah naik itu bagaimana kita bisa memanfaatkan sampah itu. Naik lagi bisa kita mengurangi sampah itu. Di negara lain itu sudah taraf-taraf pengurangan itu. Kita masih belajar di bagaimana membuang sampah di tempat yang benar. Ya, belajar tidak yang saya sampaikan membalikkan telapak tangan untuk bisa mereka di 3R ini itu. Ya, itu aja saya agak terus terang di Maludong itu agak serius dan keras menyampaikan ini itu. Karena terlalu lama nih. Persoalan ini terlalu lama. Ngitung sampah terus itu. Kapan kita akan ngitung yang lain? Mungkin ke pendidikan, kesehatan. Lama prosesnya itu. Di negara lain kan sudah ke taraf yang ngitung sampah udah selesai mereka itu. Karena kepedulian, keseriusan mereka untuk menyelesaikan persoalan ini itu. Apalagi pemerintah kita, maaf dulu. Bukan saya tidak senang sama pemerintah, kami hadir ini membantu pemerintah juga itu. Ayo dong, apa-apa yang harus kita selesaikan dari pemerintah itu. Misalnya aturan, misalnya. Tolong dengan tingkat kepedulian kita, masyarakat kita yang lemah ini, ayo aturan kita buat ini yang membuat efek jerah itu. Ini yang tidak ada. Ya. Semua punya tanggung jawab, termasuk mahasiswa semua. Sekarang persoalan masalah lingkungan, ayo apa yang harus kita lakukan itu. Tolong deh berubah dari lingkungan kita diri sendiri dulu gitu. Sebelum kita bisa menyampaikan ke orang lain itu. Pancingnya bisa ragong ngode orang lain tetapi perilaku kita masih menjadi percontohan yang tidak baik juga itu. Ya mungkin itu aja yang saya perlu sampaikan itu. Mungkin ada pertanyaan lain enggak? Ya. Mungkin itu jawaban yang sangat panjang dan bisa nanti untuk dari sinilah, dari podcast ini bisa menyadarkan, siapa tahu nanti masyarakat ada yang menonton podcast ini bisa sadar dengan akan pentingnya lingkungan. Tapi sebelum beranjak ke pertanyaan selanjutnya, mungkin menurut Om itu sampah plastik itu sebenarnya itu cara kita mengolah itu bagaimana Om? Kadang masyarakat tuh belum tahu gimana cara mengolah sampah plastik. Jadi sampah plastik itu hanya sekedar dibuang. Dan yang saya tahu itu mengurangi sampah plastik itu sangat lama Om. Kayak gimana tuh? Kalau memanfaatkan sampah plastik itu paling kita bisa, kalau bisa dipakai lagi. Ya. Kalau bisa dipakai lagi, itu pemanfaatan sampah plastik. Kalau enggak, tolong disimpan
atau ditaruh di tempat yang benar. Jangan dicampur. Karena ada beberapa bank sampah yang bisa menyelesaikan persoalan itu, mungkin mereka akan kembalikan ke tempatnya semula atau diolah lagi menjadi sesuatu. Bahan bakar yang saya dengar itu bisa dipakai bahan bakar. Bukan orangnya yang bisa menyelesaikan itu. Orangnya cuma bisa punya tugasnya adalah bagaimana mereka mengelompokkan plastik itu supaya bisa dimanfaatkan lagi. Itu aja tugasnya kita. Kalau saya seperti botol itu saya bisa pakai itu, saya pakai pot itu, tempat tanaman itu, artinya bermanfaat dah gitu untuk kita. Kalau tidak, kalau ingin bermanfaat lagi dijual ke pemulung. Saya pun alat-alat yang kita pakai seperti botol itu saya jual ke pemulung. Dan hasil uangnya saya taruh di sana. Ada tempat penyimpanan uang, dapat 1.000, 2.000, enggak apa-apa. Artinya kita bisa menempatkan di tempat yang benar aja deh. Semuanya bisa diselesaikan. Di negara lain jarang yang memanfaatkan sampah itu. Cuma ada aturan dari pemerintah, mereka harus membuang dalam keadaan terpilah. Oh, terpilah. Terpilah itu. Itu aja yang harus kita lakukan itu. Berarti mungkin yang sebelumnya yang saya nggak tahu itu apa sih sebenarnya solusi yang setidaknya itu mungkin banyak yang solusi diberikan oleh pemerintah tentang gimana cara kita gini tentang plastik, sampah plastik itu. Menurut Om sendiri punya solusi tersendiri untuk permasalahan sampah plastik itu loh, Om, atau mungkin setelah kita memberikan solusi itu apa yang dampaknya setelah kita berikan solusi itu biar masyarakat tuh balik lagi Om sadar dengan pentingnya sampah plastik terutama Om. Kalau di Maludong itu ya kita nggak pernah melarang orang pakai plastik, itu nggak pernah itu. Tetapi bijak memakainya itu. Kalau bisa dipakai, dipakai lagi itu. Kalau tidak bisa dipakai, tolonglah dibuang di tempat yang benar itu aja. Supaya plastik ini tidak ke alam lagi itu. Ya, kalau Maludong itu bukan memanfaatkan sampah itu. Komunitas Maludong lebih banyak membangun perilaku mental itu supaya mereka peduli terhadap persoalan sampahnya sendiri. Ya sampah organik, ya sampah anorganik. Karena banyak komunitas-komunitas lain seperti bank sampah itu yang bisa memanfaatkan menyelesaikan persoalan itu. Nah, biar paham aja, di Maludong itu adalah komunitas yang lebih banyak membangun perilaku mental supaya mereka peduli dengan persoalan sampahnya sendiri. Peduli dengan sampah sendiri untuk dibuang di tempat yang benar. Di mana tempat yang benar dibuangnya adalah di tong sampah. Itu aja susah. Ya. Itu solusi yang menurut masuk akal sih Om, tapi balik lagi ketika tidak adanya tempat sampah itu berarti kita harus gimana caranya Nah, ini dah persoalan kita bersama. Ini dah persoalan kita bersama. Semua sebenarnya punya tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan ini. Kan kita sebenarnya bayar pajak gitu. Seharusnya dengan bayar pajak itu ada fasilitas yang difasilitasi dan diberikan oleh pemerintah. Nah, sudahkah ini? Bukan bisa diselesaikan oleh masyarakat, tetapi bisa diselesaikan masyarakatnya itu kalau ilmunya sampai ke 3R ini. Tetapi apa yang saya lakukan itu semua hampir sekian persen tidak bisa menyelesaikan persoalannya, sampahnya sampai 100%. Ya. Kalau mereka tidak bisa menyelesaikan persoalan sampai 100%, dibuatkan salah satu aturan. Aturannya bagaimana? Harus terpilah. Keluar sampahnya kamu, keluar dari rumahnya kamu harus terpilah membuangnya ini supaya gampang untuk dimanfaatkan. Saya pun sudah membuat satu proyek selama 2 tahun di Desa Klan. Saya mengedukasinya ke rumah-rumah. Karena bentuk sosialisasi edukasi kita dulu lemah. Edukasi sosialisasi 1 Banjar itu. Terus yang datang cuma 50%-nya.
Yang 50% itu tidur lagi itu. Bagaimana mereka paham? Bagaimana mereka mengerti? Saya rubah itu. Sosialisasi itu saya berikan pelatihan kepada masyarakat itu supaya mereka bisa sosialisasi ke rumah-rumah. Kami ke rumah-rumah untuk melihat secara nyata bagaimana persoalannya mereka, sampahnya mereka. Kalau mereka bisa diselesaikan di rumah, diselesaikan. Mungkin organiknya bisa kita manfaatkan sebagai pupuk. Terus sampah anorganik seperti botol-botol itu bisa kita jual kepada pemulung. Apalagi di sana setiap daerahnya atau banjarnya mempunyai bank sampah. Selesai. Kalau itu sudah bisa selesaikan di hulunya, kita nggak perlunya ada TPA, DPS itu nggak ada itu. Sekarang yang kita pikirkan selalu ngomong TPA sama TPS. Tetapi di hulunya tidak teredukasi dengan baik. Seharusnya semua di hulunya itu. Kalau mereka tidak ngerti, diberi pengertian. Kalau mereka tidak mau membuat satu aturan, ada peraturan setiap banjar, setiap desanya. Ya seharusnya begitu. Ini karena kan persoalan kita bersama itu. Ya. Kalau ingin menyelesaikan persoalan sampah organik, anorganik itu bersama-sama. Hadir semua, pemerintah juga hadir, desa juga hadir, tokoh-tokoh juga hadir. Ya. Dan apa yang saya lakukan di Songan itu seperti itu juga. Di Songan itu ada persoalan sampah yang sampai tahun menaun itu tidak bisa selesai karena tidak ada kepedulian kita bersama untuk menyelesaikan itu. Nah, akhirnya kami membuat satu kesepakatan termasuk pemerintah, desa-desa, ayo sepakat dulu ingin menyelesaikan dengan serius dan konsisten tanpa kepentingan itu. Itu dulu sepakat, itu dulu diselesaikan. Nah, setelah sepakat ini selesai, semua punya tanggung jawab masing-masing. Pemerintah punya tanggung jawab, desa, bendesa punya tanggung jawab, termasuk bendesa membuat perarem. Kita di Maludong selalu mensupport mereka edukasi, sosialisasi, termasuk fasilitas dan termasuk eksekusi juga. Tidak bisa Anda menyelesaikan persoalan sampah itu ngomong aja. Ada sampah diselesaikan dulu, itu dibersihkan dulu. Setelah itu bagaimana sampah itu tidak ada di tempat yang semula. Ini baru persoalan. Yang diselesaikan bersama-sama. Ini baru persoalan. Kalau ada sampah itu gampang untuk menyelesaikan 1.000 orang, 2.000 orang sudah selesai. Tetapi bagaimana sampah itu tidak ada lagi di tempat semula. Nah, perlu TPS terpilah kita akan nyiapkan, perlu diedukasi, disosialisasikan, difasilitasi apa keperluannya mereka, itu baru persoalan. Oh, berarti di balik ada kebijakan pemerintah, kita harus bisa juga mengikuti gimana caranya itu balik lagi kita kepada masyarakat untuk kita seharusnya membuang sampah kembali lagi kepada tempatnya. Tentu harus itu dari hulu dulu ya, Om ya. Dari rumahnya dulu. Dari rumahnya dulu, Om ya. Nah, dari komunitas termasuk dari rumah itu. Dari rumah dulu ya, Om ya. Iya. Itu udah balik lagi ke sampah plastik, mungkin kan waktu ini sempat ada kebijakan pemerintah di Sewalayan itu tidak ada namanya kantong kresek. Itu menurut Om worth it atau gimana Om tentang tidak adanya kantong kresek? Kan kantong kresek itu fungsinya untuk menaruh barang belanjaan, tapi dengan adanya peraturan itu jadi itu tidak digantinya dengan kain. Ya banyak tote bag itu sebenarnya bagus, saya sih setuju, apalagi Maludong ikut serta dalam edukasi sosialisasi pengurangan sampah plastik tahun 2019, terutama pada waktu di Kodia dengan Pak Wali Kota. Itu bagus. Tetapi tidak bagusnya tidak konsisten dan serius, itu tidak masalahnya. Biasanya mereka akan membuat 10 kresek itu artinya ada pengurangan menjadi 5, bagus itu. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Tidak ada yang ngurus, banyak toko-toko itu mengeluarkan plastik lagi. Apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah, tolong dong. Pakai cermin dong gitu. Apakah pengurangan sudah mereka lakukan di lingkungannya mereka? Berikan kami contoh itu. Ya, banyak pemerintah ngomongnya kurangin, tetapi di lingkungan
di lingkungannya mereka itu selalu boros dengan plastik juga gitu. Jadinya kita bingung jadi komunitas ini. Seharusnya bagaimana? Membuat satu aturan konsisten dan tegas dan jelas itu. Ya. Dan berikan kami contoh itu. Ini terlalu banyak aturan deh itu. Ya. Buatkan satu tapi memang dilakukan dengan tegas dan konsisten, itu yang kami mau itu. Dan kan kalau bisa diberikan contoh kami itu di lingkungan mereka itu. Tapi sekarang kami komunitas itu merasa sedih itu. Kadang-kadang kita bertengkar juga di salah satu toko tuh. Pak, ngapain Pak? Kasihan itu. Dan kami tidak punya wewenang untuk menyetop mereka tidak memakai plastik itu atau memberikan plastik itu. Yang punya tuh ya pemerintah itu. Pemerintah buat aturan, bentuk sanksinya seperti apa itu. Dulu kan memang saya lihat, wih semangat sekali. Sekarang enggak ada yang ngurus itu. Ya. Saya selalu menyampaikan, tolong dong. Kalau ingin menyelesaikan persoalan, serius dong. Ya, semuanya punya tanggung jawab. Tetapi saya lihat begini-gini aja, daripada saya ngabisin power di sana, lebih baik saya membangun generasi baru ini aja gitu. Supaya mereka ada kepedulian edukasi yang baik gitu. Kalau mereka kita edukasi sampai ke tingkat 3R pengurangan plastik, ya dagang plastik pun akan bangkrut juga. Nah itu salah satu, tapi memang prosesnya agak lama ini. Harus satu generasi yang hilang, satu generasi baru yang akan datang. Oh, berarti itu jawaban tentang sampah plastik yang mungkin itu sudah banyak mungkin membuat masyarakat tuh mengerti akannya pentingnya kita tetap untuk mengolah sampah plastik itu ataunya itu membuang di tempat yang benar. Edukasi yang pasti edukasi yang paling penting. Edukasi yang penting. Nggak bisa dihilangkan gitu. Hah? Banyak yang ngomong gini-gini terlalu tinggi juga, tetapi mereka membuang sampah di tempat yang benar aja nggak bisa itu. Ya. Apalagi mengurangi, memanfaatkan, ngentung sampah gini sih bisa, kepedulian mereka nggak ada gitu. Ya. Saya nggak terlalu tinggi-tinggi untuk menyelesaikan persoalan ini, edukasi yang paling penting ini. Ya. Ya, bahwa berarti itu kan tentang sampah plastik. Mungkin saya sedikit tanya tentang di pandemi ini. Mungkin selama 1,5 tahun kita kena pandemi, masyarakat kena pandemi ini, tentu banyak masker yang gimana ya Om ya? Masker yang dibuang sembarangan tuh Om. Gimana solusi ketika masker limbah medis yang istilahnya itu limbah medis itu dibuang secara benar atau gimana cara mengolahnya Om? Itu yang saya bingung. Nggak bisa. Saya selalu menyampaikan tuh, ngentong masalah sampah ini, ya ngentong sih bisa. Ya. Bagaimana mengolah itu? Mengolah itu kalau masyarakat itu bisa membuang di tempat yang benar dulu, menjadi satu baru diolah. Ya. Saya lihat itu ngentong, ini terbanyak sekali pertama media ada di mana-mana itu. Ya, membuang aja. Setelah mereka membuang, ada nggak tempatnya mereka gitu. Tempat pembuangan satu tempat untuk masalah sampah medis itu ada nggak itu? Kalau di negara lain saya lihat, mereka sudah ada kepedulian dan paham deh. Apalagi fasilitas sudah diberikan sama pemerintah, ini sampah medis. Tempatnya sudah ada, orangnya memang kepeduliannya ada dan teredukasi itu. Ya. Kalau kita medis, ngentongin ya sih bisa. Ya, saya lihat ada di jalan, mereka membuangnya nggak bisa. Biarpun mereka bisa buang, tempat yang ada itu. Bagaimana mengolahnya itu? Seharusnya kalau sudah orangnya, kepeduliannya, edukasinya bagus di tempat yang benar, mereka pasti ada tempatnya untuk mengolahnya itu. Adalah sampah-sampah medis itu memang ada yang mengolahnya. Ada tempatnya itu. Ada tempatnya Om ya? Iya.
mungkin itu jadi permasalahan mungkin karena banyak sekarang kita di negara Indonesia diwajibkan menggunakan masker dan itu masker itu digunakan sekali pakai langsung dibuang gitu loh. Jadinya itu bisa dibilang numpuk tentang sampah limbah sampah medis itu banyak gitu. Edukasi lagi kembali lagi. Iya, baru udah banyak ada sampah-sampah yang seperti ini. Sebenarnya edukasi sosialisasi itu udah masuk gitu. Hati-hati nah dengan masker sembarangan di sini tempatnya. Udah ada sosialisasinya. Pernah nggak kita lihat atau dengar sosialisasi tentang masker itu? Tidak. Pertama, sosialisasi edukasi bersing ada. Ya. Terus kedua, tingkat kesadaran manusianya bersing ada. Akhirnya apa? Sampah medis ini ada di mana-mana ada. Ya, betul. Nah, yang peduli masa besek ah. Ini pemikirannya mereka. Tetapi besek kali berapa orang itu. Nah ini yang terjadi gitu. Saya selalu fokus di edukasi sosialisasi ini. Kalau mereka sudah teredukasi sesuai dengan baik, permasalahan medis ini ada masalah. Kenapa paham ya? Kepedulian mereka sudah tumbuh. Ya sebuah paham ya gitu. Kita kan sudah late gitu. Sudah terlambat gitu. Nah? Iya, betul. Jadi ngomong medis. Kadang gampang gitu ya. Dikira gampang mereka gitu. Ya, betul. Iya, dan tinggal di negara lain itu sudah 30 tahun lalu mereka edukasi ya. Dan mereka mengedukasi itu kedua sisi ini gitu. Baru dia lahir udah diedukasi dengan praktek mereka karena mereka belum bisa baca. Di negara Jepang itu mereka sudah teredukasi dengan mereka belajar dari kebiasaan orang tuanya. Ya. Dia lihat itu. Ditambah edukasi pada waktu mereka sekolah. Komplit dah. Terus ada peranan pemerintah mensosialisasi, edukasi, memfasilitasi apa kebutuhan masyarakat sudah komplit. Ya. Mereka apa? Yang sesatunya ilmu terus ya. Diberikan sampai tingkat ketiga R ini. Bagaimana kamu bisa mengurangi sampah plastiknya kamu itu? Biarpun tidak ada tong sampah kamu lihat, tetapi kamu bisa menyimpan sampahnya kamu sampai kamu melihat tong sampah yang ada dimanapun juga. Bisa sing. Kadang-kadang laga, masih sing depok dini kan entong ah. Itu baru tingkat maras moni nih. Ya, betul. Mudah-mudahan ada semuanya seperti kalian ini, seperti saya itu. Sampai bisa kamu mengambil sampah orang lain itu. Ya, atau ilmunya kamu udah tegah adanya. Sing lagi kamu membuang sampah sembarangan lagi. Karena kamu sudah mengambil sampah orang lain gitu. Nah ini dah cara ini yang kita lakukan dari Maludong. Selalu dengan konsisten serius mengajak mereka. Ini cara merubah perilaku ini ya. Secara tidak langsung adalah apa yang kita lakukan dengan mengambil sampah orang lain, merubah perilaku orang mereka juga itu. Kira-kira paham nggak? Paham. Itu lagi perlu ada kesadaran mungkin kayak Om tadi yang tentang edukasi yang Om bilang tadi dari lingkungan, dari sampah plastik, sampah medis yang sekarang lagi di zaman-zaman pandemi ini Om. Jadi tentu mungkin yang terakhir yang saya mau tanyakan Om, apa harapan Om tentang generasi muda untuk setidaknya itu mengerti akan pentingnya menjaga lingkungan itu Om? Harapannya Om satu aja. Tolonglah peduli deh itu. Soalnya ini alam ini, tanah ini bukan miliknya kita nih alam. Ada berkelanjutan generasi yang akan datang. Sekarang tugasnya kita adalah generasi yang akan adalah merawat, memelihara. Itu aja tugasnya kita. Ya. Ini free nih. Dikasih udara, dikasih air nih free nih. Nanti di stop udara sama airnya ini, kita nggak bisa hidup itu. Jangan dicemari udara dengan air ini, karena ini kehidupan itu. Ya.
Apa tugasnya kita sekarang? Tugasnya kita memelihara dan merawatnya itu, adik-adik. Ya. Supaya ada generasi yang selanjutnya bisa menikmati itu juga gitu. Malu dong gitu. Malu dong, ya betul-betul. Ya. Karena terlalu lama ini. Malu dong gitu. Ya. Ngomong sampah terus. Karena bosan om gitu. Ya itu aja harapan kami dari Maludong untuk generasi yang akan datang. Peduli dong. Ya, Om. biarpun kecil itu. Kalau kecil kali orang banyak itu penuh bumi kita dengan sampah itu. Apalagi apa yang kita hidup sama minum itu dari air itu, terus kita cemarkan dengan sampah itu, tidak ada kehidupan nanti itu. Ya. Itu aja harapan kami. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bisa didengar, bisa dilihat itu. Bahwa kami ini serius itu. Tidak main-main dengan persoalan ini itu. Ya. Tentu mungkin Om bisa buat closing statement sebelum mengakhiri podcast ini Om. Apa closing statement untuk masyarakat? Ya, kalau Om masa sampah ini harus kita lakukan bersama dengan serius itu. Tidak bisa dari komunitas saja itu. Kita sama-sama ini. Sama-sama semuanya. Ya masyarakat, ya desa, ya pemerintah, ya perusahaan-perusahaan, ayo dong. Kamu tinggal di bumi ini yang ada kelanjutannya dari generasi yang akan datang. Tolong dirawat dengan baik bumi ini itu. Itu aja harapan kami dari Maludong. Apa yang kami lakukan ini adalah untuk generasi yang akan datang. Ya itu aja. Ya Om. Tentu banyak yang kita telah dapatkan banyak belajar dari Om sebagai pendiri komunitas Maludong ini, di mana kita harus tetap menjaga dan mengerti kesadaran dengan lingkungan. Tentunya balik lagi Om bilang nanti yang tadi dibilang Om itu tentunya harus ada edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang kita dari rumah dulu belajar gimana cara buang sampahnya di mana. Tentu itu menjadi acuan buat kita dengan adanya sosialisasi dan edukasi. Nanti setelah ada sosialisasi edukasi itu kita bisa setidaknya itu dari 4.291 ton sampah yang ada di Bali bisa berkurang menjadi ya setidaknya itu berkurang lah, tidak bertambah lagi. Seperti itu ya Om ya? Ya itu aja. Artinya Om nambahin sedikit, itu kan sampah-sampah yang dibuang sembarangan. Ya. Kalau sudah ditempatkan, bisa dimanfaatkan, bisa dikurangin, ya akan selesai gitu. Itu aja. Ya seperti itu. Jadi ketika sampah sudah kurang, jadi itu kita bisa memperhatikan bidang-bidang yang lain seperti Om bilang tadi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, seperti itu. Karena tentu di zaman Covid ini, zaman pandemi lah istilahnya itu, kita bukan hanya sekedar tentang lingkungan yang kita pentingin, tentang kesehatan itu sangat penting bagi kita. Jadi dengan mungkin kita melihat di jalan-jalan atau di mana itu bersih, itu bisa menjadi buat kita setidaknya itu mempengaruhi kesehatan kita Om ya, mempengaruhi kesehatan kita. Jadi sebelum saya tutup, mungkin ada Om yang ingin disampaikan lagi Om, apa sudah cukup? Sudah cukup, itu sudah cukup aja. Ya Om. Jadi terima kasih atas partisipasinya Om dalam kegiatan podcast kali ini. Mungkin nanti setelah ini mungkin saya akan tanya lagi Om tentang belajar tentang gimana cara saya untuk menjajarkan diri saya tentang gimana caranya mengolah sampah organik sama plastik itu Om ya. Terima kasih. Sebelum saya mengakhiri, ada baiknya kita tetap untuk menjaga lingkungan dan tetap untuk setiap hari harus buang sampah pada tempatnya. Seperti komunitas ini yang namanya Maludong buang sampah sembarangan. Saya akhiri. Dadah.